laki-laki tak pernah hidup untuk dirinya sendiri. Ada satu fakta yang jarang diucapkan keras-keras di dunia ini. Laki-laki tidak pernah benar-benar hidup untuk dirinya sendiri. Sejak lahir dia sudah dititipi harapan yang bukan miliknya, dari ibunya, dari ayahnya, dari dunia yang tak pernah berhenti menuntutnya untuk kuat. Belum sempat memahami arti bahagia, dia sudah diminta jadi penopang. Belum sempat belajar menangis, air matanya sudah dianggap kelemahan. Dia tumbuh di tengah kalimat yang keras, laki-laki nggak boleh nangis. Laki-laki itu harus kuat. Dan dari situ dia mulai belajar menelan semua rasa, marah, takut, kecewa kalau ditelan sampai jadi batu. Sampai satu hari dia lupa caranya merasakan. Di mata dunia, laki-laki hanya dihargai ketika dia memberi, ketika dia berjuang, bekerja, berkorban. Tapi ketika dia hancur, dunia diam. Tidak ada yang datang bertanya, "Lo baik-baik aja?" Karena semua sudah menganggap dia nggak boleh lemah. Dan perlahan, dia mulai terbiasa hidup dalam diam, menyimpan badai dalam dada, tersenyum seolah semua baik-baik saja. Padahal di dalamnya, ada perang yang tak pernah berhenti. Laki-laki yang lahir untuk menahan. Hidup laki-laki itu seperti musim yang tak pernah berhenti berubah. Pagi dia kuat, malam dia hampir runtuh. Pagi dia bilang, "Aku bisa." Malam dia memandangi langit dengan dada sesak. Sejak kecil dia diajarkan menahan. Menahan lapar, menahan ego, menahan marah, menahan sedih. Sampai akhirnya kemampuan menahan itu jadi senjata sekaligus penjara. Dia nggak bisa lagi bedain antara kuat dan terjebak. Di dalam dirinya, ada anak kecil yang dulu cuma pengen dipeluk. Tapi anak itu sudah lama dikubur, digantikan oleh laki-laki yang harus realistis. Laki-laki yang harus ngitung cicilan, bukan perasaan. Yang harus nyari uang, bukan kedamaian. Dan sialnya dunia mengukur harga dirinya dari seberapa banyak dia bisa menanggung. Kalau dia capek, dianggap lemah. Kalau dia menyerah, dibilang pecundang. Kalau dia jujur tentang rasa sakitnya, orang malah menganggap itu drama. Maka dia diam. Karena diam adalah satu-satunya cara untuk tetap terlihat kuat, meskipun di dalamnya dia sudah hampir hancur. Dunia tak memberi panggung untuk lelaki yang letih. Dunia suka laki-laki yang menang, bukan yang bertahan. Dunia mengidolakan hasil, bukan proses. Ketika dia sukses, semua datang. Tepuk tangan, pujian, doa, semua ada. Tapi ketika dia gagal, semua pergi. Dan yang tersisa cuma satu, dirinya sendiri. Kadang dia duduk di kamar, lampu padam, pikirannya sesak. Dia bertanya dalam hati, "Kalau gua nggak bisa lagi kuat, siapa yang bakal gantiin gue?" Jawabannya nggak ada. Karena selama ini, dia memang hidup bukan untuk dirinya. Bahkan ketika dia punya pasangan, anak, atau keluarga, dia tetap memendam rasa sendiri. Karena bagi laki-laki, berbagi beban itu seperti dosa, seolah lemah adalah sesuatu yang memalukan. Padahal, yang paling mematikan dari hidup ini bukanlah rasa sakit, tapi rasa sendirian saat menanggungnya. Dan di titik itu, banyak laki-laki berubah jadi kosong. Hidupnya jalan, tapi jiwanya berhenti di tengah jalan. Laki-laki yang tak dikenal dirinya sendiri. Ada masa dalam hidup seorang laki-laki, di mana dia nggak lagi tahu siapa dirinya. Dia kehilangan arah di tengah rutinitas yang melelahkan. Setiap pagi bangun, bukan karena semangat tapi karena kewajiban. Setiap malam tidur, bukan karena tenang tapi karena kelelahan. Dia nggak ingat kapan terakhir kali dia benar-benar bahagia. Atau kapan terakhir kali dia merasa dicintai tanpa syarat. Karena selama ini cinta untuknya selalu bersyarat. Selama kamu bisa. Gak persoka. Kelama kamu berno. Dan dari situlah luka itu tumbuh. Luka yang gak berdarah tapi menggerogoti jiwa perlahan-lahan. Dia belajar berpura-pura sampai akhirnya lupa caranya jadi diri sendiri. Dalam filsafat Islam ini disebut terpenjara oleh nafs. Bukan nafsu duniawi tapi nafsu untuk terus membuktikan diri. Padahal, sejatinya laki-laki tidak diciptakan untuk membuktikan apapun. Dia diciptakan untuk mengenal dirinya, lalu mengenal Tuhannya. Tapi bagaimana bisa mengenal Tuhan jika dia bahkan sudah lupa siapa dirinya sendiri? Allah tidak butuh laki-laki kuat, Allah butuh hamba yang jujur. Lalu pada satu malam, ketika semua orang sudah tidur dan dunia terasa begitu senyap, dia akhirnya bicara. Bukan pada manusia, tapi pada Tuhan. Dengan suara serak dia bilang, "Ya Allah, aku capek." Kalimat yang sederhana, tapi terasa seperti ledakan di dada. Karena selama ini, dia nggak pernah berani jujur pada siapapun. Dia selalu bilang nggak apa-apa, padahal sebenarnya dia udah hampir nggak sanggup. Dan disitulah titik baliknya. Bukan ketika dia berhasil bangkit, tapi ketika dia berani mengakui rapuhnya. Karena di mata Allah, laki-laki sejati bukan yang kuat di depan dunia, tapi yang jujur di hadapan Tuhannya. Allah nggak butuh laki-laki yang sempurna. Allah hanya butuh hamba yang mau pulang.
Karena semua ketegasan, kerja keras dan tanggung jawab yang dia pikul, tak ada artinya jika dia kehilangan jiwanya di perjalanan. Allah hanya ingin dia berhenti sebentar, menyandarkan kepala di sajadah, dan bilang dengan tenang, "Ya Allah, aku ingin kembali mengenalmu lewat diriku sendiri." Dunia baru menghargai laki-laki saat ia diam selamanya. Ironis bukan? Ketika seorang laki-laki hidup, semua sibuk menuntutnya. Tapi ketika dia mati, semua baru menangis dan memujinya. Di pemakaman, orang-orang baru sadar bahwa laki-laki yang mereka abaikan selama hidup, ternyata yang paling banyak berkorban diam-diam. Ada teman yang bilang dia orang baik. Ada keluarga yang bilang, dia selalu berjuang. Tapi sayangnya semua ucapan itu datang terlambat. Karena selama dia hidup tak ada yang benar-benar mendengarkan. Dan di antara tanah dan doa yang ditabur, hanya Allah yang tahu betapa sunyinya hidup laki-laki itu. Mungkin inilah alasan kenapa laki-laki jarang dirayakan. Karena dunia terlalu sibuk memanfaatkannya dan lupa memanusiakannya. Tapi di mata Allah setiap lelaki dikenang sebagai pejuang. Namun ingat, wahai laki-laki, hidupmu tidak sia-sia, meski dunia tak pernah merayakannya. Dalam setiap langkah yang kamu tempuh, dalam setiap keringat yang jatuh, dalam setiap doa yang kamu bisikkan diam-diam, Allah melihat. Tidak ada perjuangan yang luput dari pandangannya, tidak ada air mata yang jatuh tanpa perhitungannya, dan tidak ada luka yang kamu sembunyikan, kecuali akan diganti dengan sesuatu yang indah di waktu yang tepat. Mungkin dunia gak akan menepuk pundakmu, tapi Allah, Dia yang menciptakanmu, selalu menulis setiap perjuanganmu di tempat yang bahkan malaikat pun iri membacanya. Jadi kalau hari ini lo merasa gak dihargai, kalau lo ngerasa semua orang cuma lihat hasil, bukan perjuangan, ingatlah satu hal, bahwa lo gak hidup untuk dirayakan manusia, lo hidup untuk dimuliakan Tuhan, dan kalau lo masih bisa bertahan sampai hari ini, itu artinya Allah belum selesai membentuk lo. Mungkin gak ada yang tahu seberapa berat hidup yang lo jalani, tapi cukup lo tahu bahwa ada Tuhan yang selalu paham, dan ada tempat yang selalu bisa lo datangi ketika dunia terlalu bising. Tempat bernama sujud, suara narator makin pelan, visual, langit pagi, suara azan berkumandang pelan. Hidup laki-laki memang jarang dirayakan, tapi kalau lo belajar merayakan kehadiran lo sendiri, itu sudah cukup untuk membuat dunia berubah. Dan kalau lo butuh ruang buat bernapas, buat merenung tanpa dihakimi, buat ngerasa cukup tanpa harus sempurna, tempat itu ada di sini, di Nafas Baru. Karena di sini, kita nggak cuma bicara tentang hidup, kita belajar untuk benar-benar hidup. Klik subscribe bukan karena gue minta, tapi karena mungkin di perjalanan pulang menuju versi terbaik dirimu, kita bisa jalan bareng.